Ya, Presiden pilihan rakyat dalam pemilu 2024 telah resmi dilantik dan sudah mulai bekerja untuk Indonesia. Lalu seperti apa mengamati atau mengenai pidato yang dilakukan oleh Prabowo kemarin? Kita akan membahas hal tersebut bersama salah satu narasumber kami. Ini pengamat politik dan juga akademisi dari Sumatera Selatan, ada Uda Ade Indra Caniago. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Uda. Waalaikumsalam Mas Firza. Baik, udah sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Udah kemarin sudah kita saksikan bersama ya, euforianya luar Iya, biasa ini. Presiden pilihan rakyat seperti dalam tanda kutip ya, di mana semua seperti bergembira menyambut pemimpin barunya. Kalau kita mungkin mengawali perbincangan kita udah seperti apa untuk menilai dari pengamatan Uda Ade Indra Caniago ini selaku pengamat politik. yang pasti pertama saya harus sampaikan amazing gitu ya. Ini pidato yang luar biasa dan kita rindu setelah 10 tahun tidak pernah mendengar seorang pemimpin yang punya kemampuan speech seperti itu. Mm-mm. Itu pertama. Dan Yes. ungkapan amazing ini bukan cuma dari elit ya, bahkan sampai di level bawah saya ketemu orang di sekitaran rumah ini itu semua komentarnya hampir sama gitu. Ini luar biasa gitu, harapan ke depan kita bisa menyandarkan persoalan-persoalan yang ada kepada Prabowo, seperti itu Oke, baik. komentar masyarakat. Oke, kita itu di highlight dulu ya, udah ya. Jadi artinya masyarakat sangat-sangat optimis begitu ya. Tadi saya Iya, menggarisbawahi kata-kata Uda Ade ya dari pidatonya yang menggelegar. Nah, saya belum mau ke sana dulu, tapi oke, udah langsung memulai dengan kata amazing melihat speech-nya kemarin gitu ya. Bahkan semua orang pada dibuat tercengang gitu melihat Prabowo tanpa teks begitu ya, bahkan dia menghafal semua nama-nama dari tamu-tamu yang hadir. Dan kalau kita lihat ini udah ada ya, tadi seperti ada kata optimis sepertinya masyarakat. Nah, kalau dari pidatonya kemarin mungkin kita bisa breakdown udah satu-satu poin-poin yang disampaikan oleh Prabowo dalam pidatonya kemarin itu dalam bidang baik mengenai kemanusiaan termasuk juga ekonomi dan lain-lain, seperti apa udah. ya, yang pasti kalau saya mengatakan melihat apa yang disampaikan oleh oleh Prabowo dalam pidatonya itu sebenarnya coba mengurai kembali persoalan-persoalan yang selama ini memang eh, gak pernah ada ujungnya kan gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Prabowo itu merupakan esensi dari mukadimah Undang-Undang Dasar menurut saya. Ya. Semua dia bahas di sana, closing bahwa keadilan sosial itu milik seluruh rakyat, bukan milik segelintir orang. Dan itu yang menurut saya kata kunci dari seluruh rangkaian pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Iya, udah. Tapi kan kalau kita lihat kan kemarin tuh dia sempat ada bilang ya, udah ada ya katanya bahwa kita harus akuin lah bahwa masih banyak begitu. Kita nggak perlu berbangga dengan ada wacana atau seperti ada apa ya, seperti maksudnya dia seperti menyindir bahwa kita ini menganggap bahwa negara kita ini baik-baik saja, tapi sebenarnya ada banyak sekali permasalahan. Apakah dari menurut Uda ini kacamata Anda mungkin dari sisi politik, apakah ini nggak termasuk menyinggung gitu presiden sebelumnya Jokowi yang bahwa ternyata dia selama 10 tahun ini gagal nih, bisa dikategorikan seperti itu nggak menurut Uda? Dia bicara jujur, jadi nggak ada maksud menyinggung, dan seorang pemimpin itu yang dibutuhkan itu, dia jujur. Nah, kalau diawali dengan ketidakjujuran, bagaimana dia akan melakukan sesuatu untuk yang lebih baik kan gitu. Kalau semua sudah ditutup-tutupi kan kita nggak tahu nih solusinya apakah sesuai dengan yang ditutup-tutupi atau enggak kan gitu. Baik, baik. Artinya memang kejujuran itu yang dibutuhkan ya dari pidatonya yang menggelegar Ya, kemarin itu ya udah ya. Dan kalau dari sisi ekonomi udah, sepertinya kan dia juga mengatakan ya banyak sekali program-program yang akan dilakukan untuk kedepannya. Salah satunya dengan adanya 17 program prioritas Prabowo Gibran untuk 5 tahun ke depan. Ini kalau Anda menanggapinya seperti apa? ya, kalau bicara bicara komentar tentang pidato, saya melihat ada persoalan nih dengan eh, kabinet yang di announce kemarin ya. Saya menyebutnya kabinet Bobo ini, Firza. Uh, Oke, Jadi, gimana? Udah? jadi apa yang disampaikan dalam pidato itu tidak tercermin dalam susunan kabinet menurut saya gitu. Kenapa Jadi udah?
jauh panggang gitu. Jauh panggang dari api. Kenapa udah? Ya, Kontradiktif ya, maksudnya pertama kontradiktif ya udah. bobo ya. Ya, pertama saya sampaikan ini terlalu gemuk menurut saya gitu. Dan ini tidak efektif. Kita lagi defisit anggaran tapi memaksakan mengeluarkan anggaran yang fantastis untuk begitu banyak orang. Itu satu hal. Persoalan kedua juga saya melihat tidak ada bedanya dengan kabinet yang lalu karena orang-orangnya juga nyaris kan orang-orang lama semua. Terus apa yang bisa kita harapkan? Contoh kalau kita bicara keuangan hari ini ya kan, udah Jadi bisa yang dipastikan kan pajak naik lagi kan gitu. Artinya apa? Semakin menambah beban masyarakat kan gitu. oke, jadi artinya Nah udah kemudian kita menangkap bicara tentang ya, terus ya itu kan bagaimana udah? kita realistis saja gitu melihat. Kemudian Menteri Pertanian, harapan 3-4 tahun ke depan bahwa kita ingin swasembada. Pertanyaannya, yang impor kemarin menterinya siapa? Hmm, Nah, ini menurut saya blunder gitu loh. Andi Amran ya. Jadi menurut saya, iya, di satu sisi kita mendapatkan energi lebih ya, mendapatkan semangat baru, punya pemimpin yang luar biasa, yang bisa memompa semangat seluruh bangsa dari bawah Kenapa sampai ke atas. kenapa Kan gitu. udah sepertinya agak skeptis dan seperti pesimis begitu bahwa pembantu-pembantunya Prabowo di kabinet merah putih ini tidak akan selaras begitu, tidak akan sejalan dengan pemimpinnya. Nah, saya tidak pesimis, Firza. Saya cuma menyampaikan fakta bahwa saya melihat dengan mengakomodir terlalu banyak orang, artinya apa? Orientasi dari rezim hari ini, penguasa hari ini tuh saya melihatnya lebih kepada stabilitas kekuasaan, bukan substansi dari kekuasaan. Itu yang menjadi persoalan kita gitu loh. Jadi Baik. beda kalau dia orientasinya substansi, maka dia akan memaksimalkan potensi yang ada kan gitu. Artinya orang-orang gagal itu ya jangan lagi dipakai. Tadi saya sampaikan, Menteri Pertaniannya kan yang jago impor kemarin, Ya, terus Andi Amran dipilih lagi. Sulaiman ya. Artinya kan mimpi kita berharap, ya kan? Mimpi kita berharap kita mau swasembada kan gitu. Oke, baik. Tapi kita Nah, mungkin tidak elok juga udah. Mungkin lebih baik kita beri kesempatan dulu lah ya untuk mereka bekerja. Kita lihat nanti oke. hasilnya seperti apa. Tapi kalau kita melihat ada banyak dipecah begitu ya kementeriannya, mungkin udah cukup sepakat kan dengan karena kenapa banyak menteri-menteri ya karena dipecah gitu oleh Prabowo gitu. Hukum tadinya hukum dan HAM karena dipisah hukum dan HAM begitu. Termasuk transmigrasi ada menteri khusus begitu. Mungkin mengingat zaman Orde Baru, zaman Soeharto banyak sekali orang-orang yang dipindahkan dan membuat daerah-daerah transmigrasi. Sepertinya itu juga akan dilakukan oleh presiden kita yang baru. Seperti apa udah? Iya, saya mungkin melihatnya berbeda, Mas. Ini lagi-lagi saya katakan yang tidak dihitung itu kan ekses ya dampak dari pemecahan itu. Jadi begitu banyak yang ujung-ujungnya kembali kepada persoalan beban yang harus kita tanggung bersama. Lagi-lagi kan kepada masyarakat nih pajaknya ya kan gitu. Kan banyak lagi aneka pungutan yang akan dilakukan oleh pemerintah yang bisa dipastikan itu membebani kita semua. Oke. Nah ini yang jadi problem kan gitu. Makanya saya sampaikan tadi, saya melihat bahwa komposisi kabinet boboho ya, saya menyebutnya kabinet boboho karena terlalu gemuk ya, seksi gemoy ya, lebih kepada stabilitas kekuasaan. Jadi itu yang menjadi target, jadi tujuan. Jadi bukan substansi dari kekuasaan itu gitu loh. Baik. Jadi ini yang myth dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo lewat pidatonya dan fakta yang kita lihat dengan kabinet yang dia umumkan. Itu Baik. problemnya. Baik, tapi kalau kita mendengar pidatonya kemarin tentu ada seperti a new hope begitu ya. Sebuah harapan baru tentunya masyarakat menanti itu ya bagaimana dia bisa memperbaiki dunia pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau kita mencoba untuk flashback kemarin ya, udah ya banyak sekali tamu-tamu negara yang hadir, bahkan presiden-presiden sebelumnya juga hadir. Hanya Megawati yang berhalangan dikarenakan sakit. Apakah itu bisa memberikan satu buah sinyal bahwa memang Prabowo ini kan terkenal ya bahwa dia adalah tokoh politik yang zero enemy begitu, bahwa dia sebenarnya tidak, dan memang banyak sekali seperti slogan yang selalu dia utarakan berkali-kali begitu, satu musuh terlalu banyak gitu dan seribu teman gitu terlalu sedikit. Mungkin seperti itu ya, mungkin udah betul sekali ya, zero enemy. Iya. Iya, ini kan gini, kalau kita bicara Prabowo,
saya melihat ada kerinduan, gitu ya, kerinduan setelah uh, Soeharto bahwa ada satu kekuatan di Asia, dan itu jadi tagline Prabowo kan, macan Asia. Dan sepertinya ketika Prabowo resmi terpilih, banyak harapan tertumpu terutama di Asia Tenggara ya, bahwa Prabowo akan mampu menjadi motor penggerak untuk uh, membangkitkan kembali semangat bersama di Asia Tenggara. Yeah. Dan lepas dari itu kan kita juga lihat tidak hanya di Asia ya, hampir merata para utusan khusus maupun Perdana Menteri yang datang langsung ini juga menggambarkan bahwa mereka punya harapan ya terhadap Prabowo gitu. Nah ini satu hal yang menarik saya pikir, dan itu tadi di awal saya katakan amazing, ini presiden yang luar biasa. Saya nggak yakin tamu-tamu yang ada kemarin itu yang datang itu mampu melakukan hal yang di awal seperti yang dilakukan tanpa salah. Yes. Makanya ini luar biasa. Ya, bahkan tercatat ya, kalau saya tidak salah mungkin Mandiralat ini adalah pelantikan presiden pertama di Indonesia gitu, yang dihadiri oleh banyak sekali ya pemimpin negara ya, dari negara-negara lain. Dan kalau dilihat kan dia juga ya sangat-sangat tegas, ada yang disoroti oleh banyak media, salah satunya adalah ketika dia tegas mengatakan tentang Palestina. Ya, tapi menurut dari pidato dia terkait dengan ketegasan bahwa dia membawa Indonesia untuk membantu Palestina dan memastikan bahwa Palestina harus merdeka, seperti apa Iya, sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika bicara Palestina ini kan bicara politik luar negeri kita yang bebas aktif. Nah ini semangat, makanya kan di awal saya sampaikan bahwa pidato Prabowo itu semua mengulas persoalan-persoalan di mukadimah undang-undang kan gitu. Tidak hanya bicara soal politik luar negeri yang bebas aktif, tapi dia juga bicara bagaimana hilirisasi ini betul-betul dinikmati. Ini kan sebenarnya bicara pasal 33 dari Undang-Undang Dasar kan gitu. Ada semua dia bedah, ya kan. Kemudian kan konsekuensi dari pasal 33 adalah pasal 34. Jangan ada lagi orang usia 70 tahun masih di jalan. Kan gitu, mereka harus menikmati, begitu kaya, begitu berlimpah sumber daya alam kita, tapi hari ini masyarakat tidak tahu seperti apa rasa dari sumber daya alam itu gitu. Kita cuma tahu di Sumatera Selatan ini begitu banyak batu bara, ya kan, begitu banyak migas melimpah, tapi tidak ada ekses. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah menyedihkan. Gubernur kita itu masuk 10 orang terkaya, tapi rakyat kita 10 termiskin. Ini kan ironi. Iya, betul. Ironi sekali. Tapi kalau tadi Anda juga mengutip ya bahwa kekayaan di Sumatera Selatan ini sungguh luas begitu ya. Tapi kalau kita mendengar statement Prabowo dari event-event atau di berbagai acara lainnya juga, dia sering mengucapkan ya, ada istilah kebocoran itu yang terjadi di Indonesia. Korupsi itu yang menyebabkan rakyatnya masih banyak sengsara. Nah, kalau dari hasil pidato yang disampaikan kemarin, tadi kalau kita bisa mengkorelasikan dengan Sumatera Selatan, nanti akan jadi seperti apa ini dengan kebijakan-kebijakan baru dari Prabowo ini untuk Sumsel? Dampaknya seperti apa? Kita berharap sebenarnya gini loh, tidak hanya persoalan kebocoran menurut saya terkait dengan sumber daya alam. Persoalan yang harus menjadi atensi Presiden kali ini adalah bagaimana otonomi kita ini tidak sebatas administrasi gitu. Jadi harus ada jadi fiskal juga harus diotonomikan gitu loh, supaya rakyat betul-betul menikmati. Ini kan enggak semua sentralistik, semua balik ke pusat. Jadi harus ada ruang-ruang yang betul-betul masyarakat di level provinsi juga mendapatkan privilege untuk itu gitu loh. Ini yang kita mau gitu loh. Jadi tidak hanya tadi orientasi kita stabilitas, kita sepakat pemerintah ini harus stabil. Tapi juga pada saat yang sama kita pengen bahwa orientasi kekuasaan, substansinya juga harus terarah gitu loh. Jadi dua hal ini harus menjadi atensi saya pikir. Makanya saya bilang, kalau kita bicara impact ke daerah, tidak akan ada impact sejauh otonomi fiskal itu tidak diberikan secara utuh. Kan itu jadi problem gitu loh. Otonomi kita ini kan sebatas administrasi, Mas Firza. Tidak fiskal. Keuangannya tidak semua balik ke pusat. Iya, kalau kita mau kalau kita mau betul-betul semua rakyat menikmati kekayaan alam itu.
Baik, Ini kan tapi kita cuma tahu masyarakat ya kan, oh kita kaya sumber daya batu bara, sumber daya migas ya kan. Tapi kita tidak pernah tahu apa sih return take-nya, apa sih yang didapat oleh masyarakat dengan berlimpahnya sumber daya alam itu kan gitu. ya. Jadi dapat 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 apa namanya sebutan panggilan kayo, tapi sebenarnya kita miskin. Ya, mungkin nanti akan dijawab Kan itu yang ya, terjadi. dijawab mungkin di 100 hari kerja Prabowo mungkin akan terjawab itu. Mudah-mudahan ya. Udah, tapi Ya, kalau tadi mudah-mudahan. ya tadi saya senang udah memberikan atau mengomentari ya sedikit tentang komposisi kabinet merah putih yang baru saja dilantik pagi tadi kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka. Tapi kalau tidak elok Yap. juga udah kalau kita tidak, saya yakin nih dari kurang lebih ada 48 hingga 50 ya sama dengan kepala-kepala badannya. Itu kalau menurut Uda yang optimis kira-kira ada siapa di sana yang menurut Uda ini setidaknya cukup memberikan optimistis untuk rakyat. Tadi kan Uda kan agak pesimis nih, ada banyak wajah-wajah lama yang sepertinya kata Uda Sami Mawon gitu. Tapi kalau untuk yang wajah-wajah baru atau yang hadir di komposisi kabinetnya Pak Prabowo saat ini, ada yang bisa kita andalkan Ya, Uda? Menkominfo mungkin Muti Hafid ya kalau tidak salah. Ya. Latar belakang beliau Menteri Komunikasi dan Digital sekarang udah nomenklaturnya. Menteri Komunikasi dan Digital. Ya, artinya latar belakang beliau itu paling tidak akan support ya dengan kerja-kerja beliau, itu satu. Kemudian juga setelah lelah kita dengan kurikulum Merdeka ini, ya sepertinya saya berharap banyak dengan Pak Muti. Iya, Abdul Muti ya. Tapi Pak Muti dari dipecah juga tuh pendidikan dasar dan menengah dan juga pendidikan tinggi ya. Ya, terus apa lagi udah? Siapa lagi? Kalau yang lain kayaknya saya nggak berharap banyak. Saya jujur aja pesimis gitu. Oke. Lagi ya. Baik. Nanti perdagangan masih itu aja, Mas. Oke, kita lihatlah nanti udah ya, belum tahu kan. Nanti kita baru aja dilantik berapa jam yang lalu udah ya. Kita tentunya memberi kesempatan untuk mereka membuktikan nanti kinerjanya ya. Tapi kalau kita lihat, boleh udah mungkin dikomentari. Udah Ade, ini kan presiden kita nih punya cara yang kata tanda kutip ya, dalam positif tentunya, agak lain gitu ya. Ingat presiden-presiden sebelumnya dari cara dia memanggil atau melakukan fit and proper test terhadap calon menterinya. Bahkan di hari dia dilantik pun dia langsung umumkan gitu nama-nama menterinya. Bahkan dia memberikan pembekalan sebelum dilantik. Dan rencananya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ini dia akan melakukan pelatihan juga untuk seluruh menteri itu di Akademi Militer di Magelang. Pendapat Anda, udah ada? Iya, prinsipnya saya sepakat, saya support ya, meskipun tadi saya agak sedikit pesimis ya. Nah, tapi mungkin beliau punya pola ya, punya metode tersendiri untuk bagaimana merubah mainstream yang selama ini sudah terkonstruksi di para elit kita gitu. Nah, itu saya pikir sebuah terobosan ya. Mudah-mudahan apa yang akan dia lakukan ini bisa memberi harapan gitu, Mas Firza. Setelah misalnya tadi saya agak pesimis nih, siapa tahu 100 hari ke depan ada perubahan mendadak yang radikal, kan kita nggak tahu nih, ya kan? Karena mungkin saya melihat masih ada bayang-bayang karena ada juga kan kabinet yang di-endorse. Iya, kan lucu. Udah ada, mohon maaf sebelumnya udah sepertinya durasi kita udah tengah sangat terbatas ini. Terakhir mungkin udah kami beri kesempatan, mungkin udah ada bisa menyampaikan lah ya, mewakili ini aspirasinya sebagai masyarakat dan juga pengamat politik kepada presiden baru seperti apa, sebagai closing statement juga. Silakan udah. Iya, harapan saya semoga sama dengan harapan banyak masyarakat ya. Saya hari ini tidak melihat kabinet, Mas Firza. Saya berpegang pada pidato seorang Prabowo yang kita tahu ini beda, maksud saya dengan sipil. Tentara yang ketika dia komit itu beda dengan sipil yang begitu mudah berubah. Saya pikir itu kita sama-sama doakan, mudah-mudahan apa yang beliau lakukan paling tidak 100 hari ke depan bisa menjawab atau menepis keraguan kita terhadap kabinet Boboho ini, Mas. Saya pikir itu. Tunggu seperti apa nanti ya 100 hari ya untuk selama Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putihnya bekerja, Indonesia akan seperti apa. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Uda Ade Indra Caniago sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Semoga sehat selalu, Uda.